Oke, kita lanjutkan part 3-nya mengenai golongan darah. Berdasarkan sistem golongan darah A, B, dan O, golongan darah manusia dibedakan. 1. Golongan darah A, jika dalam sel darah merahnya terdapat antigen A, adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IA. Kedua, golongan darah B, jika dalam sel darah merahnya terdapat antigen B yang munculnya dikendalikan oleh gen IB. Ketiga, golongan darah A dan B. Jika dalam sel darah merahnya terdapat antigen A dan B yang masing-masing munculnya dikendalikan oleh gen IA dan B. Yang terakhir ada golongan darah O. Jika dalam sel darah merahnya tidak terdapat antigen A atau B, keadaan ini timbul karena dikendalikan oleh gen IO yang bersifat sensitif baik terhadap gen IA maupun gen IB. Nah, di sini ada tabel hubungan antara fenotip golongan darah, genotip, dan kemungkinan sel gametnya. Jadi untuk golongan darah A, kemungkinan genotipnya bisa IA-IA atau IA-IO. Kemungkinan macam sel gametnya IA atau IO, ya. Golongan darah B ya sama seperti yang di part 1 saya jelaskan ya. IB-IB dan IB-IO. Macam gametnya kemungkinan IB atau IO. AB dia genotipnya hanya satu ya, IA-IB, dan kemungkinannya IA atau IB. Jadi kemungkinan nanti ketika disilangkan bisa kemungkinan misalkan orang tuanya adalah ayah A, ibu B, kemudian ada anaknya O. Bisa nggak? Bisa saja terjadi jika ya, jika apa? Jika golongan darah A ayahnya adalah IA-IO, golongan darah B ibunya adalah IB-IO. Nanti tinggal kita silangkan saja AO dengan BO. Nanti ada kemungkinan golongan darahnya ada yang O gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya kalau ibu A tadi ya. Ayah A, ibu B, kemudian anaknya O. Itu bisa terjadi ya. Nah, nanti tugas kamu yang harus membuat pedigree ya. Golongan darah ayah harus tahu, golongan darah ibu harus tahu, golongan darah kamu juga harus tahu. Dan nanti kamu petakan gitu ya, kamu petakan dalam peta silsilah dan buat tabel ininya, persilangan golongan darahnya. Seperti itu. Nah, ini kemudian berdasarkan ada tidaknya resus ya, darah manusia dibedakan menjadi RH positif jika dalam sel darah merahnya ditemukan antigen resus, sedangkan ada RH negatif jika dalam sel darah merahnya tidak ditemukan antigen resus. Jadi kemungkinan banyak orang yang memiliki RH positif ya, lebih dominan. Biasanya RH negatif itu terdapat pada orang-orang Afrika ataupun orang barat ya, bagian orang barat. Nah, ini ada sisi negatifnya nih, kalau orang yang memiliki resus positif menikah dengan orang yang memiliki resus negatif. Nah, untuk fenotipnya resus positif ini memiliki genotip RH besar atau RH besar RH kecil. Macam gametnya kemungkinan R besar H kecil atau R kecil H kecil. Sedangkan resus negatif dia RH kecil RH kecil. Jadi kemungkinan macam sel gametnya adalah 1 R kecil H kecil. Nah, ini dia nih. Jadi seorang ibu yang bergolongan RH positif mengandung embrio RH positif tidak akan mengalami gangguan apapun dan mungkin lahir dengan selamat ya. Jika positif ketemu negatif ya. Akan tetapi jika mengandung embrio RH positif, kemungkinan kandung pertama akan lahir dengan selamat, tidak mengalami gangguan karena sistem RH. Tapi setelah bayi ini lahir dalam rahim ibu, kemungkinan akan tertinggal antigen RH sehingga dalam tubuh ibu akan terbentuk zat anti RH. Nah, zat anti RH ini akan terus meningkat jika ibu tersebut mengandung anak kedua yang bergolongan RH negatif. Maka anak tersebut akan mengalami penyakit
anemia berat yang disebut erythroblastosis fetalis. Jadi ibunya nih negatif, mengandung anak yang positif. Ya, anak pertama ya lahir normal walaupun bertentangan RH-nya ya. Tapi kemudian nanti ketika anak kedua ini bahaya karena sudah memiliki antibody. Akibatnya apa? Dianggapnya benda asing itu janin. Sehingga dia akan mengalami kekurangan darah, ditolak gitu. Akibatnya apa? Biasanya keguguran. Seperti itu. Nah, bagaimana menghindari penyakit menurun? 1. Hindarilah perkawinan antara sesama keluarga yang masih dekat hubungan darahnya. Atau dalam bahasa agama kita itu makanya dilarang ya, incest atau pernikahan saudara. Hal ini untuk mencegah terjadinya rekombinasi gen-gen yang menimbulkan cacat atau penyakit yang bersifat resesif. Jadi secara gen juga dapat dipertanggungjawabkan ya, kenapa agama melarang incest atau perkawinan saudara. Ya, secara genetik ini bahaya karena dapat menimbulkan cacat atau penyakit yang bersifat resesif. Yang kedua, sedapat mungkin janganlah mengawini orang-orang yang sakit jiwa atau mengalami gangguan mental seperti idiot, debil, atau imbisil. Amit-amit ya, jangan sampai. Ingat ya, bibit, bebet, bobot. Jadi bibitnya juga harus yang baik. Kemudian ketiga, kenali silsilah calon keluarga pasangan. Silsilahnya harus tahu ya. Jadi kalau kamu mau lihat pasangan kamu, lihat orang tuanya. Lihat neneknya, jangan lihat pasangan kamunya saja. Karena ketika kamu melihat misalkan calon istri kamu ya gitu kan, yang sekarang cantik, lihat ibunya itu nanti ketika sudah tua ya nggak jauh beda gitu calon istri kamu dengan ibunya, baik karakter ataupun secara fisik seperti itu ya. Nah ini silahkan dikerjakan nanti di buku tugas, kemudian dikirim ke Google Classroom ya untuk tugas pola-pola hereditas. Ini sangat mudah sebetulnya. Ini pindah silang ya, jadi tinggal menjumlahkan, ada rumusnya ya. Ada rumusnya, tinggal dicari materinya. Kemudian pedigree ya. Jadi untuk mempelajari hereditas pada manusia, kita tidak mungkin melakukan percobaan pada manusia. Beberapa alasannya antara lain usia peneliti sama dengan usia manusia yang diteliti. Dan keturunan yang dihasilkan manusia tidak sebanyak pada tumbuhan atau hewan. Sehingga untuk mempelajari hereditas pada manusia dapat menggunakan pedigree atau peta silsilah ya. Ya, yang terdiri atas beberapa generasi sehingga dapat diketahui riwayat kondisi kesehatan keluarga dalam silsilah tersebut. Ini contoh adalah pedigree Ratu Victoria di Inggris dengan Pangeran Albert. Ya, di mana Ratu Victoria ini merupakan carrier hemofilia, sehingga ada keturunan kerajaan Inggris ini mengalami penyakit hemofilia yang bersifat letal ya, kemungkinan akan meninggal. Apa tadi hemofilia? Hemofilia itu kelainan di mana ketika seseorang mengalami pendarahan, maka darahnya akan sulit membeku. Jadi nggak boleh dia teriris atau luka luar ataupun luka dalam benturan. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang mengidap penyakit hemofilia. Selanjutnya manfaat dari pewarisan sifat ya. Bisa untuk yang pertama untuk diseleksi ya, untuk menghasilkan bibit unggul, contohnya pada ternak sapi di Hereford di Wales Inggris ini ya, dia menghasilkan sapi yang ukurannya gemuk besar ya, kualitas dagingnya bagus. Atau hibridisasi persilangan untuk menghasilkan genotip baru atau fenotip yang baru ya, bunga merah dengan bunga putih menghasilkan warna pink. Itu kan suatu persilangan yang menghasilkan keturunan yang berbeda ya. Banyak ya sekarang persilangan-persilangan.
Kemudian mutasi buatan contohnya untuk menghasilkan buah partenokarpi atau buah tanpa biji, hasil mutasi buatan. Nah, ini juga latihan soal. Silahkan kamu kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan di Google Classroom. Ada beberapa soal ya, silahkan di pause kemudian kamu catat. Nah, yang terakhir adalah tugas keterampilan. Jadi kamu buat pedigree atau peta silsilah keluarga kamu dengan menempel foto ya, dan genotip golongan darahnya masing-masing. Jadi foto keluarga kamu ya, ayah, ibu, adik, kakak, mungkin nanti punya keponakan. Jadi sampai lengkap ya buat peta silsilah keluarga kamu. Nanti selanjutnya bikin papan persilangan golongan darah orang tua kamunya ya. Buatnya di kertas HPS, kemudian biar awet bisa dipajang di kamar kamu itu di laminating. Selanjutnya kamu foto dan kamu posting di Instagram dengan judul tugas pedigree. Jangan lupa tulis nama, kelas, guru, dan tag IG saya yaitu @dejarahman. Ya, jika kurang paham tanyakan di grup WA atau boleh kamu tanyakan pada alumni di 12 IPA 4 kemarin ya. Kakak Nabila tuh itu bagus bikin ininya tuh, bikin peta silsilahnya. Oke. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Jadi tugas-tugasnya semuanya harus dikerjakan. Nanti akan saya rekap dan akan ada video selanjutnya yaitu latihan-latihan soal kamu bisa pelajari. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.